Ya, salam Just Talk. Champions League yang ada beberapa skor atau pertandingan yang mengejutkan. Ini yang indahnya Champions League ya. Tidak bisa diremehkan sama sekali. Pada saat Anda meremehkan apa yang terjadi, tanya Jurgen Klopp. Oke, kita bahas dulu dari grup A sambil gue lihat laptop gue. Grup A, Atletico seri lawan Lokomotif Moskow. Dan ini jadi cukup berat karena Munchen menang, jadi Munchen udah lolos dengan 12 poin. Atletico 5 dan Moskow 4. Moskow 4 kalau nggak salah ya. Sementara Moskow Moskow 3. Sementara Moskow ketemu Salzburg kemungkinan besar menang. Kalau Atletico ketemu Munchen, kalau kalah tetap di 3 poin. Tetap di 5 poin dan Lokomotif 6, tapi di match terakhir Munchen ketemu Lokomotif Moskow. Jadi di atas kertas sih Atletico yang punya peluang besar untuk lolos ya. Cuman kita nggak tahu. Karena kalau Munchen turunin cadangannya semua lawan Lokomotif Moskow, bisa aja mereka menang. Jadi ini masih masih terbuka antara Atletico atau Lokomotif Moskow. Salzburg sih lewat kalau bilang. Nah, ini yang seru nih, grup B. Di jam 1 tadi Borussia udah menang. Udah seneng nih, Borussia menang. Artinya Inter harus menang ketemu Real Madrid. Di awal-awal pertandingan gue bilang Inter pegang bola tapi nyaris nggak berbahaya sama sekali. Justru Madrid yang berbahaya, tapi memang harus diakui kalah kelas lah. Madrid kombinasi begitu fluid dan mendapatkan Hazard, salah satu pemain penting, main bagus. Selalu bisa tarik 2-3 orang. Apa namanya? Dapat satu gol, bahkan satu kena kena tiang juga, syutingan Modric kalau nggak salah. Satu kena tiang. Nah, tapi kalau lihat penaltinya itu nggak penting sama sekali. Barella ini kan ya karena dia masih muda, oke lah. Tapi ini penalti sama sekali nggak penting, nggak perlu. Nah, pada saat di awal pertandingan 1-0, lo harus ambil inisiatif lah. Kejadian sama Vidal. Apakah itu penalti? Sama sekali nggak ditunjukin lewat VAR dari beberapa sudut. Gue bilang sama sekali bukan penalti ya. Tapi kenapa dia harus ngotot? Ini kan tahu wasit. Udah dapat kartu kuning. Pas dikasih kuning tambah maju ada pada depan. Ya wasit tersinggung. Kasih kuning lagi, selesai itu barang. Dia kan ibarat meremehkan, bukan, meninggalkan timnya sendiri karena dia tidak bisa kontrol egonya. Nah ini yang jadi masalah dengan Vidal. By the way, gue masih nggak paham kenapa si Conte beli Vidal ya. Kalau gue bilang sih Inter nggak maju di bawah Conte sama sekali. Mainnya gitu-gitu aja. Di samping itu dia nggak mau berubah sistem, tidak bisa memanfaatkan Erikson, itu gue bilang ngaruh banget. Nah, Conte dengan pembelian pemain Inter yang musim ini cukup cukup bapuk kalau gue bilang. Terus ya sayangnya Inter gue tidak melihat sebagai calon yang bisa menggeser Juve. Ya di Champions League tahun lalu juga nggak lolos satu grup sama Dortmund dan siapa namanya Atalanta. Inter nggak lolos dan musim ini nggak lolos lagi, dan bahkan main di UEL aja belum. Pada saat Madrid unggul ketemu 10 lawan 10 pemain, justru Inter lebih ngelawan, lebih bisa bermain. Tapi di babak kedua ya praktis selesai lah. Karena ini gue inget El Clasico di mana Barca kena kartu merah dan juga ketinggalan 10 orang dimainin sama Madrid. Mereka mundur ke belakang, Inter keluar, ada ruang penetrasi lagi, dapat 2-0, udah selesai, case close. Jadi ya yang lolos itu Gladbach dan Real Madrid. Bye bye Inter. Terus grup C
Olympiakos City itu, City ini nggak belajar ya. Dalam arti mainnya gitu-gitu aja, melakukan berapa 20 peluang shoot kalau nggak salah, cuma dapat 1 gol. Kebetulan lawannya itu sangat buruk, tapi kalau di IPL kayak begini terus nggak ada perubahan dari sisi strategi, gue nggak ngeliatin City bisa jadi juara musim ini. Kecuali kalau mendadak mereka Januari beli pemain goal getter atau Messi, you never know. Atau Aguero dan Sterling tiba-tiba bisa cetak gol. Yang jadi masalahnya kan cetak gol, bukan permainan. Tadi Olympiakos diobok-obok ngumpet pantat doang. Permainan sih bagus, ball possession segala. Cuman gak ada yang bisa cetak gol. Itu yang jadi masalah. Tapi anyway, mereka menang, City udah lolos. Tinggal Marseille pasti out. Tinggal Porto atau Olympiakos. Porto sih feeling gue sih lolos. Tadi menang 0-2 di kandang Marseille. Grup D. Nah, ini seru juga nih. Ajax 3-1 lawan Midtjylland. Gila, di babak pertama itu harusnya 5-0. Begitu banyak peluang dan akhirnya 3-1, satu penalti untuk Midtjylland dan layak menang. Sehingga Ajax sekarang mendapatkan 7 poin. Tapi sueknya Liverpool kalah lawan Atalanta. Kenapa kalah? Kalau gue bilang Klopp itu meremehkan. Di Atalanta kan Atalanta diobok-obok, oke? Klopp itu harus sadar bahwa pemain cadangannya itu jauh banget sama 11, 12, 13 pemain inti. Dan yang gue maksud bener-bener jauh banget. Kalau kita lihat line up pemain intinya, Joel Matip gue nggak anggap pemain inti ya. Curtis Jones, Wijnaldum, Milner juga cadangan, Salah 2, Sadio Mane, Alisson Becker 4. 7 itu cadangan semua. Neco Williams, aduh pemain kayak apa itu? Rice Williams, Tsimikas, Milner doang yang masih bisa ngebantu. Curtis Jones ya so-so lah. Origi, tahu berapa shots yang dilakukan oleh Liverpool on target? 0 on target. Coba ingetin lagi kapan Liverpool dalam sebuah pertandingan di Champions League maupun IPL 0 on target. Nggak pernah, setahu gue. Off target berapa? 1. Atalanta 4 on target, 4 off target. Dapat 2 gol. Kalau gue bilang ini udah bukan rotasi lagi. Kalau lu lihat yang dicadangkan, Robertson, Fabinho, Firmino, Jota, Minamino masuk. Tapi menit 85. Jadi gol pertama menit 60, 61, 4 pemain langsung diganti. Lalu lihat match lawan Leicester, Milner di kanan gantiin Alexander Arnold, itu nggak ke depan loh. Oke. Sehingga praktis mereka selalu ada 3 pemain di belakang. Di kiri Robertson terus yang ke depan. Oke. Jadi counter attack-nya lawan Leicester bisa diantisipasi. Ini Atalanta nggak bagus-bagus amat juga, biasa banget. Tapi ball possession mereka kuasai. Passing kuasai karena kualitas pemainnya so-so. That's why mereka juga di Serie A ya bagus, tapi ya bagusnya so-so. Nah, masuk ketemu Liverpool yang merasa mereka udah hebat karena di Atalantanya dibantai, main home 2-0 dan layak kalah. Karena Liverpool tanpa pemain inti itu nggak banget. At least kalau gue bilang ya, at least Jota itu harus dimainin sama Robertson. Neco Williams, Rice Williams biarin, Wijnaldum, Curtis Jones, Milner oke, biarin. Robertson minimal main dari awal, sama di depan Salah, Jota dan Mane. Nah, kalau mereka unggul 2-0 di menit 60-70 kan lo bisa ganti. Ini grup sekarang jadi seru. Walaupun gue bilang Liverpool tetap lolos. Liverpool 9 poin, Ajax Atalanta 7 poin. Asumsi Liverpool kalah lawan Ajax next match,
Ajax 10 poin, Liverpool 9 poin, Atalanta pasti menang lawan Midtjylland 10 poin, 10 10 9. Tapi di match terakhir Liverpool ketemu Midtjylland pasti 3 poin, 12 poin. Dan Ajax sama sama apa namanya? Atalanta yang kemungkinan besar di hari terakhir seandainya memiliki 10 poin itu harus baku hantam. Seri nggak cukup. Jadi harus salah satu harus menang. Jadi kemungkinan besar kalau Liverpool menang lawan Midtjylland, kalah lawan Ajax, Liverpool tetap lolos. Hanya ini menjadi warning untuk Klopp bahwa pemain cadangan lu itu nggak banget. Itu pas-pasan banget. Jadi kalau lu mau main bagus minimal kalau 3 cadangan lah yang lu pakai, sisanya itu harus pemain inti. Kalau nggak ini yang terjadi dan ini bisa terjadi lagi kalau Klopp merasa terlalu kepedean dengan pemain-pemainnya. Oke, kita lihat udah itu aja. Jadi beberapa grup jadi seru, grupnya grup D. Grup Real Madrid udah selesai sama grup A. Kita ketemu lagi di IPL hari Sabtu, gue bikin preview. Oke, thanks for watching.